syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat rahmatnya semata hingga pada lalu tidak bisa kita kenali kita berupa berteman keadaan dengan dan jawaban. Dan semoga selawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga serta pengikutnya sebagai nazar. Hadirin yang kami hormati, awal saja hari marilah kita buka bersama dengan bacaan Al-Quran. Ridho kita tanpa hadirin yang kami hormati, selanjutnya dengan harapan keadaan kita menjalani ini senantiasa mendapatkan berkah serta doa yang akan dipimpin oleh Bapak Heri Widianto. Kepada Bapak Heri Widianto menuntut kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya Allah ya Rabbi, dengan segala kebesaran dan rahmat kami tak henti-hentinya mengucapkan puji serta syukur atas nikmat dan rahmat yang senantiasa diberikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami sebagai Islam dalam rangka melaksanakan kegiatan pakaian dengan laporan pertanggungjawaban koperasi. Tiada harapan dan dakwaan kami melainkan mengharap barokah dan ridho selalu menyertai dalam kegiatan ini sehingga bermanfaat dalam pengabdian datang dan negara. Allahumma ya Allah, ya Rabbana ya Karim, limpahkanlah kekuatan, kesehatan serta keselamatan kepada kami agar tidak ada hambatan suatu apapun sampai selesainya kegiatan pelajaran ini. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana untuk mempererat tadi silaturahmi dan meningkatkan kemampuan kami dalam laporan pertanggungjawaban koperasi. Ya Allah ya Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami dan orang-orang yang telah mendahulukan. Terimalah doa. Allahumma firli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana bima samawati Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan serta arahan dan pemberian motivasi sekaligus pembukaan secara resmi bimbingan teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban koperasi oleh Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang. Yang terhormat Bapak Badudin Widodo, Sarjana Hukum dan Manajemen Biasa. Aja niku nggih, napa berdiri nggih daripada lenggah. Ya. Nggih, Mbak Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Kepala UPT, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, yang dalam hal ini yang hadir Pak Mario, ya, Pak Kepala UPT-nya Pak Erwin, jadi beliau sebagai narasumber yang kita minta tolong untuk bisa mengisi, bisa memberi pengetahuan kepada kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan pula Bu Ana, ini Ibu Kepala Bidang PPK, Pemberdayaan Koperasi. Ini beliau dulu dari Dikbud, ya dari Dikbud. Mungkin ibu-ibu ada yang kenal sebelumnya, ada yang guru, ya pasti kenal. Bu Ana. Yang saya hormati, saya banggakan ibu-ibu semua, ya ibu-ibu semua, ibu-ibu. Ibu-ibu pegiat koperasi, pengurus, pengurus pengawas. Kebetulan yang hadir ibu-ibu, banyak ibu. Tapi kalau koperasi ini pegiatnya ibu-ibu, justru saya optimis. Saya jujur yakin bahwa ini akan berjalan dengan baik. Itu Pak Mario, kita yang laki-laki harus itu. Karena ibu-ibu itu kalau dulu di rumah tangga itu seperti uwu kersong ibu gitu. Uwu itu yang buat itu jaring ikan itu kan. Ikan tuh kalau sudah masuk uwu sulit keluarnya. Jadi awet. Jadi kalau uang itu kalau sudah dipegang ibu-ibu itu sulit keluarnya sudah, jadi awet di situ, ya. Nabung jadi nabung. Jadi kalau yang mengelola koperasi ini ibu-ibu, insya Allah, ya, memang ada nilai lebih Pak Mario dibanding bapak-bapak, meskipun bukan berarti bapak-bapak tidak bisa, ya. Sama saja, cuma lebih nilai potensi suksesnya itu lebih kalau dikelola oleh ibu, khususnya di Indonesia. Pertama-tama, marilah kita tidak lupa memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, siang hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk hadir memenuhi undangan saya, untuk silaturahim di Jombang ini, di gedung PKK Kabupaten Jombang, untuk melaksanakan kegiatan pelatihan penyusunan laporan pertanggungjawaban koperasi bagi pengurus dan pengawas koperasi yang ada di Kabupaten Jombang. Ini sudah di bulan ini tahap kedua. Kemarin ada 2 bulan, ya. Kemarin juga 40, ya. 40 orang, 40 koperasi. Ya. Sekarang juga 40 koperasi angkatan kedua ini. Kenapa ini kita genjot terus dengan pelatihan pertanggungjawaban ini Pak Mario? Koperasi, karena fokus kita untuk 2 tahun terakhir ini sampai sekarang ini nanti kita fokuskan pada peningkatan sumber daya manusianya, koperasi khususnya. Maka dari itu bersyukur kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan untuk hadir di sini silaturahim bersama, asuh kita saling memberikan masukan di antara kita. Mungkin ibu-ibu juga ada ilmunya, siapa tahu juga punya ilmu juga Pak Mario.
ya, masukan kondisi di lapangan, misalnya nanti ada tanya jawab, mungkin ada hal baru di lapangan, itu yang nanti bisa dibahas bersama dengan Pak Mario. Maka dari itu patut kita bersyukur dengan sebenar-benarnya rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sholawat kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan tuntunan jalan kebenaran berupa agama Islam. Saya yakin ini banyak Islamnya, ya. Islam semua, ya. Ada yang non Muslim, ya. Mohon maaf bagi yang non Muslim. Makanya saya menyampaikan syafaat Rasulullah, ya. Karena banyak yang Islam saya menyampaikan itu. Mohon maaf bagi yang lain menyesuaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, Pak Mario, Bu Ana, dan Ibu-Ibu semua, tadi sudah saya sampaikan di mukadimah bahwa kita di tahun-tahun ini harus kita tingkatkan sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia koperasi yang ada di Jombang. Karena apa? Karena tantangan ke depan ini kita harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan global, ya, perkembangan global. Perkembangan global itu juga perkembangan digital IT, ya. Kemudian perkembangan ini resesi ekonomi global ini yang sudah melanda semua negara-negara di dunia ini. Ini kalau kita tidak ada inovasi, ya, tidak ada pemikiran terobosan, kita tidak akan bisa mengikuti perkembangan dan cenderung akan tutup, ya, akan mati kita dalam artian kegiatan kita. Karena kemarin di antara 715 koperasi yang aktif itu alhamdulillah cuma ada satu yang tidak aktif. Jadi ada Pak Mario kemarin cuma satu tapi yang akhirnya tidak aktif. Jadi dari data kita dari 900 lebih koperasi itu yang aktif 715 kita data. Ternyata perkembangan saat ini di 2004 ini ada satu koperasi yang berkurang satu, tidak aktif satu. Ya, maka kita harus eksis ini perkembangan selanjutnya. Jangan sampai ada lagi yang tidak aktif. Ya, kalau bisa yang tidak aktif menjadi aktif. Makanya kita genjot dengan ini pelatihan-pelatihan BIMTEK. Kalau kita dalam bentuk modal, ya kalau dapat bentuk modal, tapi SDM-nya tidak memadai, ya cepat aja habis, ya. Justru yang modal yang pas-pasan lah katakanlah gitu. Tapi karena SDM-nya luar biasa, ini akan berkembang. Kenapa ini saya sampaikan? Karena ada sebuah contoh, ya. Ada sebuah contoh yang kemarin saya datang, RAT, Pak, rapat anggota tahunan. Anggotanya ya ibu-ibu semua, ya. Koperasi wanita serba usaha, ya, di Gongseng, Megaluh, ya, KSU Gambuh namanya. Itu eksis 25 tahun ini, 25 tahun masih eksis. Bahkan RAT di awal tahun kan, ini berarti Januari. Ya. Itu anggotanya ibu-ibu ada 366 anggotanya. Ya. Omsetnya di atas 1 miliar. Omsetnya di atas di atas 1 miliar. SHU-nya mengalami peningkatan padahal kondisi seperti ini. Karena mereka kreatif usahanya. Jadi diversifikasi usaha. Jadi tidak hanya satu usaha, tapi ada beberapa usaha yang dijalankan. Dan memang yang paling eksis, monggo Bu, pinar aku, ngajar Bu, yang kosong. Ya.
itu ibu-ibu semua. Nah, kalau pada saat RAT itu pengurusnya menyampaikan, ya, apa terus apa bubar gitu, berikan semangat itu, terus apa bubar, terus sampai berapa kali mesti sampaikan itu kan semangat itu, terus apa bubar, terus. Nah, jadi semangatnya ibu-ibu luar biasa, bahkan ada yang sepuh-sepuh juga yang anggota. Jadi seperti itu ibu-ibu. Jadi ada usaha mati, muncul lagi melihat momen itu. Yang yang memang yang paling eksis di antara usaha-usahanya itu persewaan tenda. Ya, persewaan tenda. Nah, momen semacam ini kan baik. Kalau persewaan tenda kan kita pasti ada orang punya hajat, ya, itu momen-momen bulan-bulan tertentu. Dan juga ada usaha-usaha lain, ada kalau nggak salah 5 usahanya itu. Ya. Di samping itu, ibu-ibu yang perlu saya sampaikan, mereka itu, ya, pertanggungjawaban keuangannya juga bagus. Bahkan sekarang sudah menggunakan aplikasi, ya, dengan sumber daya yang seperti itu yang di desa, ya. Tapi mereka untuk membuat laporan pertanggungjawabannya pada RAT itu sudah menggunakan aplikasi. Berarti mereka sudah modern, ya. Nah, sudah modern. Yeah. Nah, maka dari itu nanti kita rencanakan ini nanti DPAK kita usulkan, dan kemarin sudah saya paparkan ke Pak Bupati juga, bahwa nanti kita akan membuat aplikasi terkait dengan pertanggungjawaban keuangan ini kepada nanti semua koperasi yang ada di Jombang ini, supaya bisa menggunakan aplikasi itu, ya. Nanti di bawah kendali Bu Ana, ya. Jadi nanti tinggal memasukkan itu akan muncul, ya. Nah, sudah muncul di aplikasi itu. Maka dari itu sebelum nanti sampai ke sana, karena PAK nanti berarti ada di akhir tahun, ya, Oktoberan itu. Tapi nanti dalam waktu dekat ini kita akan membuat standar minimal laporan pertanggungjawaban keuangan. Nanti yang saya buat tanda tangan oleh kepala dinas, nanti saya tanda tangani untuk panduan panjenengan semuanya, standar minimal pertanggungjawaban keuangan, ya. Nanti mungkin habis pelatihan nanti bisa diberikan itu, ya, Bu Ana, ya. Nah, untuk panduan panjenengan. Jadi tidak lagi nanti siapa yang datang beda lagi, ya. Katanya Bu Ana begitu, katanya Bu Mira begitu, beda lagi. Ini beda. Nanti tidak aja, karena nanti akan saya buat standar, oke, standar LPJ, laporan pertanggungjawaban keuangan bagi koperasi-koperasi yang ada di Jombang ini, Pak Mario, rencana kami. Tapi standar minimal, Pak Mario, ya, minimal harus itu, lebih bagus lagi, lebih baik, ya. Kita bersimpel, ya, itu nanti kita buat ibu-ibu, nanti kita berikan kepada semua koperasi, karena ternyata yang menghambat untuk RAT salah satunya itu, ya, kesulitan menyusun LPJ ini, laporan pertanggungjawaban keuangan ini, Pak. Tapi saya terima kasih, di tahun 2023 ini ada peningkatan, Pak Mario, yang melaksanakan LAT. Di tahun 2002, tutup buku 2002 sebelumnya, itu 348 salah yang melaksanakan RAT, di antara yang aktif tadi, ya. Tapi di tahun ini 2000 tutup buku 2023 itu sudah 487, berarti sudah di atas 50%, ya, hampir 60% lebih. Ini di tutup tahun 2023 kemarin itu.
Jadi mungkin di tahun 2024 ini dengan kita luncurkan standar minimal LPG ini nanti, harapan kita lebih dari itu. Bahkan di beberapa kabupaten ada yang sampai 100% ya. Ada yang 100% ya Pak Mario ya. Nah, ada 100%. Nah, harapan kita 700 ini, 714 ini, harapan kita semuanya nanti bisa RAT dengan menggunakan standar minimal lah yang saya buat nanti untuk laporan pertanggungjawaban. Gitu. Karena apa? Karena koperasi itu bisa berjalan dan eksis terus-menerus. Itu hubungannya dengan kepercayaan. Gitu. Kepercayaan anggota terhadap pengurus dan pengawas. Kalau sudah anggota sudah tidak percaya, bagaimana lagi bisa berkembang? Ya. Itu tadi saya ambil contoh, apa itu KSU Gambut. Ya karena percaya sama pengurus sama pengawasnya. Satu orang bisa menanamkan uang untuk diputar sama anggotanya itu sampai per orang 50 juta. Per orang. Kan luar biasa, berarti kan percaya sama pengurusnya. Dan laporannya jelas. Ya. Dibuka, makanya kemarin itu sempat saya pancing loh, ini forum untuk tanya jawab loh, tidak hanya datang ya iya mendengarkan setuju pulang bawa amplop. Oh enggak ada amplop Pak di sini ada. Nah, coba mereka datang ya enggak ada amplop, mereka itu langsung ke rekening ya, ke rekening masing-masing, enggak ada amplop di situ. Jadi di situ hanya ada doorpress ya, hanya doorpress. Itu nilainya sudah masuk ke rekening masing-masing. Jadi itu, maka dari itu saya mohon ibu-ibu kita ngangsu kawruh bersama di sini untuk meningkatkan kembali kemampuan kita untuk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan koperasi bersama-sama, dan kalau bisa nanti juga ditularkan kepada yang tidak ikut pelatihan koperasi yang lain kalau ada kenal dan sebagainya. Karena nanti kita juga akan buat program di tahun ini. Apa itu, Bu Ana? Saling kunjung ya. Sharing season. Kita nanti buat program sharing season. Jadi nanti di koordinir Bu Ana ini program di Bu Ana nanti ya. Jadi nanti kita koordinir untuk masing-masing koperasi untuk saling berkunjung. Tidak usah kemana-mana Bu, ya satu kabupaten ini aja. Nanti kalau keluar kan ya butuh apa? Biaya, tenaga, pokoknya koncoan lah ya, mempererat apa silaturahim kita, mempererat kekuatan di antara kita. Nanti kita akan berkunjung pada koperasi yang berhasil, ya, untuk kita bisa studi tiru ya di internal kita aja Bu. Kan tidak semua koperasi yang ada di kita kan tidak bagus, banyak yang bagus. Ya kan tadi saya berikan contoh itu KSU Gambu, itu desa loh, untuk desa tidak kemana-mana itu, hanya satu desa, kan luar biasa. Anggotanya juga dari desa yang bersangkutan. Jadi itu nanti kita akan buat juga sharing session, ya, saling meniru yang baik-baik di antara kita di pegiat koperasi yang ada di Jombang. Karena apa? Karena modal yang menjadi kekuatan kita di koperasi di Jombang itu hampir 300 miliar coba. Okay. Lebih kan nggak salah ya Bu Gana ya, 300 miliar lebih yang kita kelola di koperasi yang ada di Jombang ini. Ya seperti panjenengan ini, kita ya koperasi dari yang kecil-kecil itu ternyata nilainya 300 miliar lebih itu setelah kita kalkulasi semuanya. Itu luar biasa ini kalau uang 300 miliar ini berputar di titik-titik distribusi ekonomi di semua desa merata. Apalagi kita juga dipacu juga dengan Jombang Berkadang kemarin itu. Masing-masing desa
ada pelatihan keterampilan, keterampilan, lalu ada bantuan alat. Itu ibu-ibu itu juga menjadi anggota koperasi kan luar biasa juga. Seperti di Gongseng itu. Jadi ternyata ibu-ibu yang kita latih menjahit itu di Gongseng dengan Jombang Terkadang dibantu mesin jahit oleh desa itu, mereka juga anggota koperasi. Jadi luar biasa yang disinergikan, akan kita buat format yang seperti itu. Jadi kita tidak perlu kemana-mana sementara. Di antara kita aja saling asah, saling asuh, saling asih untuk memperbaiki kualitas koperasi kita. Jangan sampai bertambah lagi yang tidak aktif. Kalau bisa, yang tidak aktif menjadi aktif. Kalau di beberapa kabupaten memang mengambil langkah ekstrim ya. Kalau tidak ekstrim, tidak aktif, banyak ditutup. Jadi koperasinya berkurang kan. Jadi yang tidak aktif ditutup sama dinasnya. Ada yang seperti itu. Ya memang nggak sebanyak kita termasuk banyak ini 714 yang aktif. Di beberapa kabupaten kota nggak sebanyak kita. Kurang lebih itu yang dapat kami sampaikan. Saya minta tolong ibu-ibu nanti mengikuti sampai selesai nih. Sampai selesai, matang-matang, dimanfaatkan tanya jawab yang seluas-luasnya. Ngatain Pak Mario, siap ya Pak Mario. Nanti kalau ibu-ibu itu pasti banyak pertanyaannya Pak. Karena ibu-ibu itu di lapangan mesti banyak hal-hal yang tak terduga muncul saja. Panjenengan manfaatkan sehari ini, karena hanya sehari ya Bu Ana ya, semaksimal mungkin sampai jam berapapun. Ada makannya ya. Lagi makanya kalau ada makan berarti kan besok bisa di atas jam 12 lah. Jadi itu monggo Bu, kenapa Bu? Untuk lagi kan masih pembukaan, belum materi. Nanti materinya Pak Mario. Ya, monggo. Saya kira ini sudah lengkap. Ya. Kalau melihat ini, tadi saya masuk 34, berarti kurang 8. Kalau lihat yang datang sudah ini. Maka dari itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelaksanaan pelatihan penyelenggaraan pertanggungjawaban koperasi bagi koperasi yang ada di Kabupaten Jombang untuk tahap kedua di tahun 2024 ini dengan resmi saya buka dan dapat dimulai. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, memberikan informasi dari para dan jami global. Dengan demikian maka saya jelas rangkaian acara pembukaan bimbingan teknis penyusunan laporan pertanggungan informasi. Untuk itu marilah kita duduk bersama dengan bacaan Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.